Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar cara membuat tunik ya. Ininya model tuniknya seperti ini ya. Model biasa ya. Modelnya tangan pakai mangset, dikerut sedikit ya bawahnya. Terus kerahnya kerah rebah ya. Terus ini posisi ininya di depannya ada variasi lipitan ya, variasi lipitan seperti ini. Terus kancing depan. Ini ukurannya ya, untuk ukuran tunik. Nah, ini untuk lingkar badan. Pelonggarannya tambah 8 ya, untuk lingkar badan. Beda sama untuk baju yang press body atau baju yang lepas ditambahnya 6. Kalau untuk tunik ditambahnya 8 ya. Terus tinggi pinggul, lingkar pinggul, lingkar pinggang itu nggak usah ya. Karena yang untuk tunik bawahnya kan ini ya. Tuh lurus kan ya ininya, jadi bawah ke bawahnya lebar ya. Polanya juga cuma sedikit ya. Perhatikan bikin polanya ya. Yang pertama dibikin garis siku-siku ya kan, titik A ya. Nah, di sini yang pertama diukur panjang tuniknya 80. Jadi dari A ke B ini panjang tunik 80 sini ya. Ini B kasih nama. Terus A ke C ya, untuk turun lehernya 2,5 cm ya. A ke D ya, lingkar lehernya 7,5 cm ya. Sini ini D ya. Terus lebar bahunya ini di sini dilihat. Lebar bahu ini 12 ya. Terus dari D ke E ini 12 ya. Nah, ini di sini ya. Ini E. E ke F turun bahu ya. Ini ke sininya 3 cm. Ini F. Dari D ke F garis lurus, miring, agak miring ya. Nah, seperti ini. Ini F ya. Udah, ini yang C ke D ini lengkungkan untuk bentuk leher belakang ya. Jadi kita bikin pola belakang dulu ya. C ke G 20 cm ya. Terus kalau untuk tunik bajunya longgar ya, jadi tambahnya 8. Rumusnya 1/4 lingkar badan dikurangi 1 ya. Lingkar badannya 96, jadi 1/4 kali 96 kurangi 1 sama dengan 96 bagi 4 24 ya, kurangi 1 jadi 23 ya. Jadi G ke H ini 23 nih ke samping ya, ke bagian kanan. Ini H, tarik garis. Nah, seperti ini H ya. Terus C ke G ya, ini bagi 2. 20 bagi 2 jadi 10. Untuk mencari lebar punggung ya. Nah, ini lebar punggungnya di sini dilihat berapa. Lebar punggung 36. Rumusnya setengah lebar punggung. Jadi setengah kali 36 ya. 36 bagi 2 jadi dapat 18. Nah, jadi dari sini ini I ya, I ke J 18 setengah lebar punggung. Nah, tarik garis di sini. Nah, seperti ini. Jadi bagian atas dulu yang diselesaikan ya. Udah, ininya ini J ya. Dari F ke J tarik lurus, garis lurus ya. Nah, seperti ini. Udah, ini terus lengkungkan berbentuk lengan ya. Nah, seperti ini. Pakai penggaris lengkung bisa ya. Ke H-nya kan ada 23, ini juga sama 23 ya. Ke bawahnya ini B ke K ya. Ini 23. Nah, ini garis ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, udah kan ya. Terus H ke L ya. H ke L ini 8 cm. Terus L ke M 1 cm ya, ke M ke dalam ya. Ini M ya. Dari H tarik garis miring ke M ya.
Nah, seperti ini. Terus dari K, ini K ke N 10 cm ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Ini K ke N. Ya, ini N. Nah, dari M ke N tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Terus ininya jangan seperti ini ya. Jangan langsung langsung gitu ya. Jadi ininya agak lengkung sedikit. Tuh, dilengkungkan, bentukan ya. Tuh, supaya ininya manis ya, bentuk ininya ya. Udah ini dari N ke O ini 5 cm ya. Ininya kan bulat ya, bentuk ininya rada bulat jadi 5 cm. Udah ini tinggal lengkungkan. Nah, lengkungkan seperti ini ya. Nah, ini melengkung ya. Ini pola tunik bagian belakang ya. Udah ini tinggal ke pola tunik bagian depan. Ini juga sama ya, bagian depan. Gambarnya di sini buat sudut siku-siku ya. Nah, udah ini A ya, ini kelihatan A. Dari A ke B ini 80 sama ya, kayak yang belakang. Ini B. Ya. Terus dari A untuk mencari leher ini ke sini ada berapa? A ke D-nya tadi kan ada 7 cm setengah ya. Nah, ini juga sama. A ke D ini 7 cm setengah. Nih, ya. A ke D 7 cm setengah ya. Terus A ke C, A ke D tambah 1. Jadi 7 setengah tambah 1 jadi 8 cm setengah ya. Terus udah ini lengkungkan dulu ya. Lengkungkan C ke D, lengkungkan bentuk leher depan. Nah, seperti ini. Ya, udah ini tinggal lebar bahu ya. Lebar bahu ini di sini lebar bahunya tadi kan 12 ya. Nah, ini sama ini juga 12. Ini E. Ya. Terus untuk bahu depan turunnya 4 cm ya. Gak sama dengan belakang. Kalau belakang kan 3, kalau depan 4 cm. Nah, ini D ke F, tarik garis lurus. Nah, ini E ke F, ini 4 cm ya. Terus tarik garis lurus ke D ya, garis miring. Terus udah ini C ke G ini 12 cm. Untuk mencari tinggi ketiak G ke H, 1/4 lingkar badan ditambah 1. Jadi 1/4 kali 96 tambah 1 sama dengan 24 tambah 1, 96 bagi 4 dapat 24. 24 tambah 1 jadi 25 ya. Dan jadi dari G ke H ini 25. Nah, sini ini H ya. Tarik garis lurus. Ini ya. Ini H. Terus dari C ke G ini bagi 2. 12 bagi 2 dapat 6. Ya, ini I. Terus dari I ke J setengah lebar muka. Ya, rumusnya. 35 dibagi 2 dapat 17 setengah. I ke J 17 cm setengah. Setengah lebar muka. Ini J. Ya. Nah, dari F ke J tarik garis lurus ya. Nah, seperti ini. Terus dari sini tinggal lengkungkan ya. Bisa pakai penggaris lengkung ya. Bisa pakai sendiri, tangan sendiri. Ini untuk garis B ini tarik garis ke samping ya. Terus ini diukur B G ke H-nya ada berapa? 25. Ini juga sama 25 ya. Tarik. Terus luruskan. Nah, seperti ini ya, luruskan. Ini K ya. Dari K ke N ini sama 10 cm ya. 10 cm, tarik lagi garis ke sini.
ya, ini N. Terus dari H ke L ini sama 8 cm kayak belakang, ya. 8, ini L, terus masukkan ke sini 1 cm, ya. Ke pinggir, ke dalam, ya, 1 cm. Nah, ini dari H ke M, tarik garis lurus, ya, ini M. Nah, dari M ke N, tarik garis lurus. Nah, ini M, H ke L, 8 cm. Terus M, L ke M, 1 cm ke dalam. Jadi masuk, ya, masuk ke dalam 1 cm. Terus udah ini luruskan. Dari M ke N, ini luruskan. Nah, seperti ini, ya. Terus dari ini naik N ke O 5 cm. Terus ini lengkungkan. Seperti ini. Nah, ini lengkungkan. Ya. Nah, dari N ini lengkungkan. Dari O lengkungkan, ya. Garis lengkung. Nah, seperti ini. Nah, ininya bentuk jangan terlalu ini, ya. Jadi harus rada lengkung ininya, ya. Nah, ini baru beres bagian depan sama belakang, belum tangan sama kerah, ya. Ininya belum, ya. Ini jadi pola-pola tunik ini lebih mudah dari pembuatan pola blus, ya. Kan tidak ada lingkar pinggang, tidak diukur lingkar pinggang, tidak diukur lingkar pinggul, ya. Sekarang kita bikin pola tangannya, ya. Ini belum pecah pola, ya. Ini baru pola dasarnya aja, ya. Baru pola dasar tunik, ya. Belum pecah polanya, ya. Nah, nanti pecah polanya nanti kalau udah bikin tangan, ya. Jadi sekarang bikin tangan dulu, ya. Di sini tangannya lingkar kerung lengannya 48, ya. Jadi ini seperti biasa ukur dulu, ya, ininya kerung lengan yang bagian belakang sama depan, ya, ada berapa. Nah, kalau udah pas 48 ya udah nggak usah turunin ininya, ya. Tapi kalau misalnya kurang ini turunin, ya. Jadi kalau kerung tangan itu harus diukur supaya nanti enak dipakainya, ya. Kerung lengan badan sama kerung lengan tangan itu harus sama, ya. Jadi nantinya pas mau dijahitnya nanti pas, ya. Biasanya kan kalau paling susah itu di pas nyari kerung lengan itu kan suka nggak dicek lagi, ya. Jadi harus dicek lagi sebelum kita bikin tangan. Kita cek dulu ininya kerung lengan depan belakang ada berapa, terus disamakan dengan kerung lengan yang diukur yang diminta, ya. Jadi seperti ini ukur dulu seperti biasa, ya. Bagian belakang ini ada berapa, ya. Ini 21 ditambah, nah ini ada 43, ya. Sedangkan yang diminta 48, ya. Jadi ini turunkan dulu ini ke sininya 2 cm setengah, ya. Nah, ini ke sini 2 cm setengah. Turunkan, ya. Dari titik H, ya. Dari titik H ini turunkan 2 cm setengah. Depan, belakang sama, ya. Udah ini. Terus ukur dulu sebelum kita lengkungkan, ukur dulu ininya. Ada nggak ini 48? Jadi kalau misalnya belum ada, terus aja turun ke bawah, ya. Ini ada 23, ya. Gabungkan sama ini. 23 tambah yang depan. Ini 47. Jadi kurang, ya. Jadi ininya 3 cm, ya. Jadi kalau misalnya kerung lengannya belum pas, ini turunkan aja lagi, ya. Jadi yang bagian ketiak itu turunkan. Depan belakang harus sama turunkannya. Kalau misalnya 3 dua-duanya, ya. Kalau misalnya 1,5 1,5, ya. Ini lengkungkan. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini lengkungkan. Nah, seperti ini juga sama, ya. Kan kalau kerung lengan untuk tunik nggak ngepas, ya, nggak kayak kebaya, ya. Nah, ini ukur lagi. Ini ada nggak 48? Ini 23,5. Yang ini
yang bagian depan, 23,5 sama yang bagian depan gabungkan, 23,5. Nih, ini pas 48 ya. Nih, ini pas 48. Jadi ini turunnya ini 3 cm ini ke sininya. Ini 3, ini 3 ya. Jadi depan belakang 3 ya. Dan ini baru tinggal dibikin polanya. Garis lurus. Ini pola baru pola dasar ya. Jadi pola dasar itu sebenarnya macam-macam. Jadi enggak pola dasar satu gitu ya. Kalau untuk tunik, untuk baju longgar, pola dasarnya seperti apa. Terus kalau untuk baju kaos, pola dasarnya seperti apa ya. Jadi beda-beda antara blus, kebaya, terus baju yang ngepas ya, yang press body, sama baju yang longgar, terus kaos, itu beda-beda pola dasarnya. Ini panjang tangannya di sini 53. 53 ini di sini ya. Ini 53, ini A, ini B ya. B ya. Terus ini untuk menjadi tinggi puncak seperti biasa ya, 1/4 kerung lengan ditambah 1 ya. Jadi 48 dibagi 4 dapat 12 ya. 12 tambah 1 jadi 13. Nah, ini ke sini 13. Ini B. Jadi tinggi puncak itu beda-beda. Jadi enggak terpatok tinggi puncak 10 atau tinggi puncak 11, enggak. Jadi gimana kerung lengannya. Terus ini untuk mencari depan belakang seperti biasa, rumusnya setengah lingkar kerung lengan dikurangi 1. 48 dibagi 2 ya. Jadi 24 kurangi 1 jadi 23. Nah, dari ini D. Terus tarik garis ya, seperti ini. Pola dasar tangan ya, itu biasa. Bikin lagi, sininya bagi 2, 23 bagi 2 ya. Jadi dapat 11,5. 11,5 bagi 2 lagi, ini ke sini 1 cm, ini 1 cm, ini 1 cm setengah. Ini lengkungkan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini ya. Ini baru tangan. Terus lebar ujung lengannya ini di sini setengah lingkar ujung lengan 11 ya. Jadi dari sini ke sini ini 11. Nah, ini 11. Luruskan. Ini E kan ya. Ini E, ini F, F1, F2, E1 ya. Ini B ke G ya, ini G. Dari titik G, dari titik D ke G, tarik garis lurus. Nah, ini baru pola dasar ya. Terus nanti ini kan di sini modelnya kan si ininya ya. Nah, ininya ada ban ya. Terus ini kan naikkan ke sini bannya kira-kira 3 cm aja ya, jangan terlalu besar ya, 3 cm. Nah, ini juga sama 3 cm ya. Ini tarik garis ke sini. Nah, ini terus ini 11 kan, luruskan dari sini ya. Nah, gini. Terus sekarang untuk merubah ininya, pecah polanya ya. Ini kan baru pola dasar, tangan baru pola dasar. Terus ini tuniknya juga baru pola dasar, belum kepecah polanya. Nih, pecah polanya ini kan di sini kerahnya depannya pakai kerah ya, pakai kerah. Terus kerahnya kerah rebah ya. Ini turun ininya, turun lehernya ini berapa. Terus ini nanti ada ininya, ada variasi lipitan di sini di depan di bagian kanan ya. Sini ada kancing depan. Lehernya kan kerah rebah, jadi ininya turunnya 4 cm atau 5 cm. Ambil aja 4 ya, jangan terlalu ini ya. Nah, ini 4. Ini lengkungkan. Ini C ke R ya. Ini R, ini 4 cm ya. Terus ini lengkungkan dari titik D, tarik garis ke sini, lengkungkan ke R. Nah, seperti ini. Terus untuk kancing, nah ini kan kayak kancing ya. Ini kan ada kancingnya tuh ya. Nih, ini kan ada kancing ya. Nah, ini
untuk penambahan untuk kancing ini 2 cm. Dari R ke S ini 2 cm. Ya. Ini S. Terus dari B ini juga sama 2 cm. Ya. Ini pecah polanya. Ya. Nah, ini. Jadi kita harus paham kalau untuk pecah pola itu gambar, harus paham gambar ya. Harus paham modelnya ya. Seperti ini. Nah, luruskan, sini lengkungkan, gabungkan. Nah, seperti ini. Ini di sini ada variasi lipitan ya di bagian kanan. Nah, ini di sini naikkan ininya. Kan ini kan ini ya. Apa? Setinggi pinggang, agak bawah dikit ya. Jadi ini ke sini turun. Nah, ini ambil tengahnya aja ini dari sini. Dari lebar bahu ini ambil tengahnya. 12 bagi 2 jadi 6. Nah, dari 6 ini tarik garis ke bawah. Ini kira-kira ya, ini harus bisa ngira-ngira ya. Ini kira-kira ini kan pinggang di sini kan ya. Ini dari bawah sedikit. Jadi dari pinggang turun ke bawah 45. Nah, di sini nih ya. Kira-kira di sini. Ini luruskan ya. Nah, ini untuk variasi ini. Ya. Nah, ini 45. Ini diukur ya. Dari sini ke sini ini 45 untuk variasi lipitan. Ini nanti lipitannya dilihat. Ini paling rata-rata 6 ya, 6 atau 5 cm ya lipitannya, lebar lipitannya. Ini nggak usah digambar di sini 5 cm ke sini, ini nggak usah. Nanti aja pas di bahannya kita gunting. Tapi panjangnya harus diukur ya. Panjangnya ini ada 45. Nanti rancangan bahannya nanti beda lagi ya. Ini sekarang tinggal bikin kerah dulu ya. Nah, ini kerah di sini. Ini diukur. Leher ini belakang ada berapa digabung sama leher depan yang udah dirubah ya. Ini ada 8 ya. 8 ditambah ini. Ini sampai sini ya, bukan sampai S ya, sampai R diukurnya. Dari D ke R ini ada berapa? Ini ada 23,5. Nah, jadi dari ininya bikin pola garis lurus ya. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Ini A. Ini panjangnya 23,5. Terus ini ke sininya ke atasnya ini 7 cm ya. Untuk kerah paling kecil itu 7 cm ya ininya ya. Tapi kalau mau pengen lebih kecil ya nggak apa-apa. 6 cm. Tapi kan kalau 6 cm itu untuk anak biasanya ya. Jadi 7 cm itu untuk dewasa ya. Nah, seperti ini. Jadi dibikin 4 persegi panjang ya. Nah, seperti ini. Ini A, B, ini C, ini D. Nah, udah ini untuk ininya kan ini kan rada lancip ya. Ini kerahnya lancip ya. Nah, ini gini. Nah, ini naik dulu ke sini ke atas 2 cm ya, dari B ke B1 ini 2 cm. Terus dari C ke C1 ini 2,5 cm. Ini C1 ya. Terus dari B ke C tarik garis. Dari B ke C tarik garis. Perpanjang. Ya, perpanjang ke atas. Nah, ini diukur. Ini ke sini sama ini 7 cm ya. Dari titik B1 ini lengkungkan. Nah, seperti ini. Terus ini juga sama, ini lengkungkan sama. Nah, seperti ini. Ya. Nah, udah ini. Udah ya, beres. Tinggal ke tangan sekarang. Ini dari A ke H ini 25. Ini H. Ya. Terus dari H ini tarik garis ke sini. Nah, tarik garis ke pinggir. Nanti ini dipotong. Ini dipotong ya. Nah, ini dipotong. Ya. Jadi juga sama dipotong. Dari sini nanti ininya dipotong ke sini, terus ini juga sama, ini dipotong. Ya. Nanti kita lanjut ke rancangan bahan. Cara meletakkan pola di bahan ya. Ikuti terus videonya ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe-nya.